Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Bu Puspitanwar yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rakerdian dengan NIM 15424-107 yang akan mempresentasikan hasil laporan PRD kelompok kami, yaitu Inovasi Trotoar Ekopath yang merupakan sebagai solusi permasalahan jalur pedestrian di kampus ITB Jatinangor sebagai tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertumbuhan kawasan di kampus ITB Jatinangor menyebabkan peningkatan mobilitas para mahasiswa. Hal ini menuntut adanya jalur pedestrian yang inklusif untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor. Maka dari itu, penelitian ini mengusulkan strategi EcoPath, sebuah inovasi trotoar yang adaptif terhadap lingkungan dan bersifat partisipatif. Tujuannya adalah untuk menilai bagaimana EcoPath ini dapat menjadi solusi atas permasalahan jalur pedestrian di lingkungan kampus. Daftar isi dari laporan kami itu berupa pendahuluan, tinjauan pustaka, analisis sintesis, kanvas model bisnis trotoar ekopath, kesimpulan dan saran, kemudian penutup. Latar belakang. Trotoar ekopath ini dilatar belakangi dari kondisi trotoar ITB di Jatinangor yang masih jauh dari kata ideal. Trotoar di kampus ITB Jatinangor itu masih tidak rata, berlubang, dan rusak. Kondisi ini menyulitkan bagi para mahasiswa, terutama pada saat hujan ataupun bagi penyandang disabilitas. Ketidaklayakan trotoar ini mendorong penggunaan dari kendaraan pribadi itu sendiri, yang berpotensi menyebabkan kemacetan dan polusi. Hal ini menghambat terciptanya lingkungan kampus yang inklusif dan ramah lingkungan. Maka dari itu, rumusan masalah yang kami rumuskan itu adalah bagaimana strategi penanganan ketidakmerataan dan keterputusan trotoar di kawasan ITB Jatinangor ini dalam rangka mewujudkan jaringan pedestrian yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Tujuan dan manfaat dari penelitian yang kami harapkan adalah yang pertama, bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi existing dan kelayakan trotoar di kampus ITB Jatinangor. Yang kedua, menganalisis faktor penyebab ketidakmerataan trotoar. Yang ketiga, mengevaluasi dampak kondisi trotoar terhadap perilaku mobilitas. Yang keempat, merumuskan rekomendasi inovasi trotoar yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kemudian manfaat yang kami harapkan adalah yang pertama secara teoritis, memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dalam bidang perencanaan infrastruktur kampus yang berkelanjutan dan inklusif. Kedua, praktis. Secara praktis adalah memberikan rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan jalur trotoar di kawasan ITB Jatinangor. Kemudian metode penelitian yang kami lakukan adalah descriptive analysis, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh untuk kemudian diolah dan dianalisis. Kemudian teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah menggunakan studi literatur, yaitu mengumpulkan data-data sekunder yang relevan dengan topik penelitian dari berbagai sumber, dan observasi, yaitu kami melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi aktual di trotoar kawasan kampus ITB Jatinangor. Kemudian tinjauan pustaka. Nah, dari latar belakang ITB Kampus Jatinangor ini, semenjak adanya pemindahan kegiatan TPB di Jatinangor pada 2023, kebutuhan akan sarana penunjang seperti trotoar itu meningkat seiring bertambahnya jumlah mahasiswa. Kemudian dari pengertian trotoar itu sendiri adalah jalur pejalan kaki yang sejajar dengan jalan, dengan elevasi yang lebih tinggi untuk menjamin keamanan pejalan kaki, dan fungsinya adalah memisahkan pejalan kaki dari arus kendaraan itu sendiri. Kemudian ada untuk ketentuan trotoar, yaitu berdasarkan pedoman itu lebar efektif minimumnya ada 1,5 meter, kemiringan memanjangnya ada 8%, kemiringan melintangnya 2-4% untuk drainase, dan jalur harus terhubung secara utuh dan aksesibel bagi semua. Kemudian piezoelektrik. Nah, piezoelektrik ini merupakan material cerdas yang menghasilkan listrik saat mengalami tekanan mekanis atau saat mengalami injakan dari para mahasiswa yang melalui trotoar itu. Dan energi dari langkah kaki ini dapat dimanfaatkan untuk menyalakan lampu ataupun sensor-sensor yang akan digunakan nanti pada saat trotoar itu akan dibangun. Kemudian analisis sintesis. Ecopath ini adalah konsep trotoar yang inovatif yang dipasang di kampus ITB Jatinangor sepanjang 1.907 meter yang dirancang atas solusi dari permasalahan pedestrian di ITB Jatinangor yang memiliki berbagai fitur, yaitu piezoelektrik seperti untuk menghasilkan energi listrik dari langkah kaki untuk menyalakan lampu LED, lalu blok glow in the dark menyerap cahaya di siang hari dan memancarkannya di malam hari, drainase bioswale, yaitu sistem serapan air hujan alami untuk mengurangi gerangan dan meningkatkan kualitas air. Kemudian kanopi tahan UV dan kursi ergonomis itu untuk memberikan perlindungan dari cuaca.
dan menyediakan tempat istirahat. Kemudian ada fasilitas pendukung seperti emergency button, stop kontak yang tahan air, serta eh, tempat sampah yang daur ulang. Kemudian untuk indikator keberhasilan dari pemasangan trotoar ekopath ini yang pertama, menggunakan strategi implementasi, yaitu tahap perencanaan, yaitu kita melakukan studi lapangan dan koordinasi dengan pihak kampus. Yang kedua, tahap desain, penyusunan desain yang inklusif. Ketiga, tahap implementasi fisik, yaitu pembangunan modular dan uji coba fungsi. Yang keempat, tahap sosialisasi, akan melaksanakan kampanye dan edukasi kepada sivitas akademika di kawasan ITB Jatinangor. Kemudian tahap monitoring, yaitu pemeliharaan berkala dan evaluasi. Kemudian untuk indikator keberhasilan dari trotoar ekopath itu sendiri adalah untuk konektivitas adalah lebih dari 80% gedung di kawasan ITB Jatinangor itu terhubung. Kemudian kenyamanan pengguna lebih dari 80% pengguna puas. Efisiensi energi adalah minimal 1 kWh per minggu dari piezoelektrik itu sendiri. Kemudian drainase adalah tidak ada genangan air lebih dari 15 menit pasca hujan, dan penurunan kendaraan bermotor yaitu penurunan dari eh, lebih dari 10% penggunaan kendaraan bermotor. Kemudian kanvas model bisnis trotoar ekopath yang bisa dilihat berikut ini. Hasil penelitian laporan PRD kami adalah pengembangan infrastruktur pejalan kaki melalui konsep dari trotoar ekopath ini merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak di kampus ITB Jatinangor. Konsep ini tidak hanya menyelesaikan ketidaklayakan trotoar, tapi menawarkan juga solusi yang terintegrasi, yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan. Penerapan ekopath ini akan meningkatkan kualitas kehidupan kampus dan mahasiswa, mendukung mobilitas ramah lingkungan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh sivitas akademika di kawasan kampus ITB Jatinangor. Lalu saran-saran yang bisa saya sebutkan, yang kami sebutkan itu merupakan kolaborasi, yaitu diperlukan kerjasama di semua pemangku kepentingan atau dari kampus ITB Jatinangor dan mahasiswa itu sendiri. Kemudian ada proyek percontohan, yaitu dilakukan di uji coba dulu di rute-rute terpadat. Kemudian ada standar pemeliharaan, ada standar operasional pemeliharaan yang juga untuk menjamin keberlanjutan dari fasilitas ini. Kemudian ada edukasi publik, yaitu melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong penggunaan fasilitas, dan pendanaan kreatif, yaitu melakukan penelitian lebih lanjut terkait skema pembiayaan kolaboratif seperti CSR eh, untuk pembangunan trotoar ekopath ini. Sekian presentasi dari laporan PRD trotoar ekopath ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.